Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa kembali bertemu pada perkuliahan ilmu falak ya. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah ya dalam menuntut ilmunya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya ya, yaitu tentang arah kiblat, perspektif normatif, astronomis, historis, dan filosofis. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang arah kiblat dari aspek normatif ya, sesi yang pertama. Di antaranya kita sudah bahas tentang definisi arah kiblat, kemudian dasar hukum arah kiblat baik dari Al-Qur'an maupun hadis, serta berbagai pandangan ulama tentang hukum menghadap kiblat beserta argumentasi mereka. Nah, pada kajian kali ini kita akan melihat persoalan arah kiblat ini dari perspektif ilmu astronomi. Kita gunakan kacamata disiplin ilmu astronomi ini untuk melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan arah kiblat. Baik teman-teman semua, kita mulai ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan tentang persoalan arah kiblat menurut pandangan beberapa ulama, khususnya ulama mazhab yang dilihat dari aspek normatif dan kebahasaan. Sekarang kita coba kaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terkait persoalan arah kiblat ini dari aspek astronomis. Kita lihat bagaimana temuan yang akan kita dapati. Baik, hadis pertama yang menjadi rujukan ulama-ulama dalam memahami persoalan arah kiblat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi hadis ini jika kita lihat dari konteks tempatnya merupakan hadis yang disampaikan Nabi ketika beliau berada di Madinah. Arah antara timur dan barat itu kan ada dua kemungkinan ya, bisa arah utara atau arah selatan. Namun jika kita tinjau dari posisi geografis Madinah yang berada di sebelah utara Mekah, maka maksud redaksi hadis antara timur dan barat adalah kiblat, yaitu adalah arah selatan, karena arah selatan merupakan kiblat bagi penduduk Madinah. Perhitungan secara astronomi membuktikan bahwa kota Madinah ini berada pada azimut kiblat 176 derajat. Artinya, secara geografis, arah kiblat Madinah memang berada di sekitaran titik selatan. Titik selatan itu kan berada pada azimut 180 derajat, hanya selisih 4 derajat. Artinya di sini ada usaha Nabi yang berupaya untuk menghadapkan kiblat sedekat mungkin dengan Ka'bah, tidak hanya sekedar menghadap kiblat secara arah spekulasi saja. Maka dengan demikian hadis di atas memang berlaku secara spesifik hanya ditujukan Nabi kepada penduduk kota Madinah saja, tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan untuk wilayah selainnya. Karena jika hadis ini digunakan untuk tempat lain sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai lagi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ya. Ini adalah citra satelit yang menunjukkan posisi kota Madinah dan Mekah. Secara geografis, letak Madinah ini berada di utara Ka'bah, maka arah kiblat kota Madinah adalah hampir persis selatan. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis antara timur dan barat adalah Ka'bah. Maksudnya apa? Arah selatan itu adalah kiblat bagi orang-orang Madinah. Jadi itu sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Menghadap arah selatan sebagaimana dimaksud pada hadis adalah memang menghadap ke Ka'bah bagi penduduk kota Madinah. Selanjutnya yang akan kita kaji dengan analisis astronomis adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza banaita masjid San'a faj'alhu an yamini jabalin yuqalu lahu Tuin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak membangun sebuah masjid di San'a itu, maka nanti hadapkanlah dia atau
hadapkan kiblatnya itu ke puncak gunung yang disebut dengan Gunung Doin. Hadis ini menerangkan tentang perintah Nabi kepada salah satu sahabat yang diutus ke San'a, Yaman. Menurut riwayat dia adalah Ibnu Yohanes Al-Ansari untuk mendakwakan Islam dan membangun sebuah masjid di sana, serta menginstruksikan untuk mengarahkan kiblatnya ke sebuah gunung bernama Doin yang terletak di 30 meter ya sebelah barat laut San'a. Jadi itu instruksi Nabi kepada sahabatnya yaitu Ibnu Yohanes Al-Ansari. Analisis berbasis citra satelit ini membuktikan bahwa masjid yang dibangun yang kemudian saat ini bernama Masjid Jami Al-Akbar yang diperintahkan Nabi untuk menghadap ke Gunung Doin ternyata hampir secara tepat menghadap ke Ka'bah. Nah, berikut adalah gambar yang saya ambil dari citra satelit ya. Jadi saya ambil titik yang pertama itu adalah Masjid Al-Akbar San'a, titik kedua adalah Gunung Doin, kemudian titik ketiga adalah Ka'bah. Kemudian saya tarik dari ketiga garis tersebut, ternyata atau ketiga titik tersebut ternyata hasilnya itu cukup mengejutkan, bahwa masjid yang diperintahkan oleh Nabi agar kiblatnya menghadap ke Gunung Doin itu hampir tepat persis menghadap Ka'bah. Nah, kira-kira seperti ini ya kalau kita zoom lebih dekat. Masjid Al-Akbar, kemudian Gunung Doin dan Ka'bah itu berada pada satu garis lurus. Artinya masjid yang dibangun oleh salah satu sahabat atas instruksinya Nabi untuk menghadapkan kiblatnya ke Gunung Doin itu sejatinya persis menghadap ke arah Ka'bah. Dengan demikian, dari dua hadis yang kita kaji dari perspektif astronomis tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat isyarat Nabi kepada kita agar mengarahkan kiblat itu sedekat mungkin atau bahkan tepat menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karenanya, pendapat menghadap kiblat secara ainul Ka'bah atau sedekat mungkin dengan Ka'bah itu lebih representatif terhadap keinginan Nabi dalam menghadap kiblat. Selain itu, menentukan arah kiblat pada dasarnya termasuk dalam ranah ijtihad. Ijtihad dalam Islam itu dikenal sebagai metode untuk menemukan hukum, atau lebih tepatnya mencurahkan seluruh kemampuan guna menemukan hukum syariat yang bersifat praktis dengan cara mengambil kesimpulan hukum. Maka menentukan arah kiblat secara akurat dan tepat ke bangunan Ka'bah dengan melibatkan berbagai usaha, bantuan sains dan teknologi ini lebih mendekati dari makna ijtihad yang sebenarnya. Maka bukankah jika kita mampu berijtihad untuk menghadap kiblat secara tepat ke visi Ka'bah atau ke bangunan Ka'bah, mengapa harus cukup menghadap ke arah Ka'bah secara spekulasi saja? Nah, silahkan teman-teman jawab sendiri jawabannya ya. Demikian teman-teman untuk kajian kita hari ini tentang menghadap kiblat ditinjau dari perspektif astronomi. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah dan membuka wawasan kita tentang bagaimana seharusnya kita menghadap kiblat dalam sholat. Selain itu, selain kita berpegang pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita juga perkuat argumen kita dengan ilmu teknologi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan semakin menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam beragama. Baik, sekian ya pemaparan dari saya, semoga bisa difahami. Mohon maaf jika ada kekhilafan maupun kesalahan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.